dirincun menjadi lilin selangan tanah tujuh ngidala katujuh. Geopark Merangin merupakan situs warisan peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark Merangin memiliki koleksi berupa fosil-fosil dari daun, kayu, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Kekayaan Kabupaten Merangin memang tak hanya pesona alamnya saja yang indah, tetapi daerah ini juga memiliki situs warisan dunia dengan berbagai macam jenis fosil yang dikenal dengan Geopark Merangin. Sebuah kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon dari Kabupaten Merangin. Rasanya seakan ada yang kurang jika berkunjung ke Merangin tetapi tak mampir di Geopark Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Uniknya, tak hanya fosil saja, wisatawan juga akan disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang jauh lebih lengkap dari geopark di negara lain seperti China dan Amerika. Dalam kesempatan ini, tim liputan JEK TV berkesempatan dalam mengeksplor keindahan Taman Geopark Merangin dalam kegiatan Festival Geopark Geofun Rafting, bekerja sama dengan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi. Sebelum berangkat, tim melakukan briefing dan arahan dari Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi, Arif Budiman. Kami menyiapkan untuk minat di Swiss Bell. Jadi kami minat di Swiss Bell. Sama semua pemain. Kita nanti tampilkan ya. Ajaran kita dilakukan di sekolah rintangan. Kita berdoa, masih menggunakan masing-masing berdoa, mulai. Once again. Lagi. Ekspor Jambi. Mantap. Oke, Pak, ini Pak. Mau lupa sama Pak, kemana Pak? Perjalanan dari kota Jambi menuju Kabupaten Merangin, tepatnya kota Bangko, memakan waktu sekitar 7 jam lebih kurang. Tim Geofun Rafting berangkat sekitar pukul 2 siang dari kota Jambi menuju kota Bangko, Kabupaten Merangin. Perjalanan menuju kota Bangko cukup melelahkan, namun terbayar dengan pemandangan alam sepanjang perjalanan.
Sesampai Kota Bangko sekitar pukul 9 malam, tim langsung menuju ke rumah dinas Bupati Merangin, dan setibanya di lokasi tim disambut langsung oleh Bupati Merangin, Haji Masyuri SPD MM. Serta disuguhi makan malam dengan makanan ala tradisional Kabupaten Merangin dan hiburan dengan lagu-lagu tradisional Jambi yang dinyanyikan oleh penyanyi Merangin. Capek yang kami rasakan sepanjang perjalanan serasa hilang oleh hiburan tersebut. Tak sabar menikmati eksplor Merangin. Setelah beristirahat yang cukup tadi malam, tim Geovan Rafting pun langsung menuju ke Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarak. Desa Air Batu adalah tempat wisata Taman Geopark, dan awal start kegiatan rafting atau arung jeram, jarak lokasi geopark di Desa Air Batu terbilang tidak terlalu jauh dari Kota Bangko. Membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke Desa Air Batu dengan kendaraan. Selama perjalanan ke Desa Air Batu, Anda akan disuguhi pemandangan yang hijau dan melewati desa-desa yang masih akan kental adat dan budaya. Sesampai di Desa Air Batu, tim disambut dengan tarian dan musik tradisional Jambi, khususnya Kabupaten Merangin. Festival Geopark Rafting digelar di Taman Geopark Merangin dengan kegiatan seperti pentas seni dengan macam-macam musik dan tari tradisional.
Ada juga pentas melukis yang umumnya melukis keindahan alam Kabupaten Merangin. Yang tak kalah hebat, hasil lukisan tersebut merupakan karya anak-anak berbakat Kabupaten Merangin, serta bazar yang menunjukkan adat dan budaya Kabupaten Merangin, seperti kopi jangkang, batik Jambi khususnya Merangin, pernak-pernik lokal, anyaman rajutan lokal, dan cendramata ataupun oleh-oleh serta makanan khas Merangin. Di Taman Geopark sendiri terdapat macam-macam tumbuhan dan dilengkapi sarana dan prasarana dan berbagai fasilitas lainnya seperti WC umum, gazebo, musola, taman bermain anak-anak, dan spot hunting foto. Dan yang paling utama adalah di sini ada museum mini yang bernama Gallery of Geopark Merangin. Kekayaan alam hayati yang terhampar di bumi Indonesia ini sangat banyak dan belum semua tereksplorasi dengan baik. Padahal sumber kekayaan alam tersebut bisa menjadi gerbang utama dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan tetap menjaga dan merawat kelestarian alam dan budaya setempat. Kawasan Geopark Merangin yang ada di Desa Air Batu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, kini telah dibuka untuk umum dan sedang dalam proses peningkatan status menjadi UNESCO Global Geopark. Geopark Merangin Jambi bukanlah objek wisata biasa, karena di kawasan Geopark Merangin ini menyimpan jejak kehidupan peradaban masa lampau, di antaranya penemuan fosil kayu Teluk Gedang yang usianya mencapai 350 juta tahun, dan fosil jejak kerang-kerangan, kerang mutiara purba, dan belerpon.
Beberapa situs lainnya yang dapat ditemukan di kawasan Geopark Merangin ini yaitu situs geologi Goa Tiangko, situs geologi fosil daun muara karing, situs geologi konglomerat formasi Teluk Wang, situs geologi serpi hitam mengkarang berfosil, situs geologi air terjun Sigerincing, situs geologi Danau Pauh, dan situs biologi hutan adat Guguk, serta situs budaya kampung tradisional Rumah Tuo Rantau Panjang.
Festival Geopark, Geo Fundraising menuju UNESCO Global Geopark UGGP di kawasan Geopark Merangin Nasional Merangin Jambi, Desa Air Batu, Kecamatan Rendah Pembarat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada hari ini, Kamis 2 Desember tahun 2021 dimulai. Hadirin dan undangan yang berbahagia, mengawali acara ini mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta dengan harapan semoga seluruh rangkaian acara yang kita gelar pada hari ini dapat berjalan sukses, lancar hingga usai nanti. Berikut marilah kita awali dengan pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Tengku Subhan. Kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذحرنا يا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الآخر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Yang pertama adalah tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah meningkatkan status dari Geopark Merangin Jambi Askiring menjadi UNESCO Global Geopark yang beberapa waktu yang lalu General Manager Geopark Merangin sudah berdiskusi dan informasi terakhir dossier Geopark Merangin ini sudah diterima di UNESCO. Tinggal lagi asesmennya saja Pak Gubernur. Kemudian pengembangan destinasi unggal wisata Provinsi Jambi yang menjadi unggalan kita setelah Candi Muaro Jambi. Kita ingin agar Geopark Merangin ini masuk ke dalam warisan dunia yang terdaftar dan terakreditasi di UNESCO, sehingga akan mudah untuk mendapatkan alokasi dana pembiayaan dari APBN. Kemudian pelestarian kawasan Geopark Merangin melalui kepariwisataan daerah dengan membawa rekan-rekan dari media cetak maupun media elektronik untuk bersama-sama mengarungi arung jeram dengan titik-titik simpul wisata yang akan kita upload untuk masuk ke dalam jelajah Jambi, sehingga untuk mendukung percepatan peningkatan status Geopark Merangin ini ke UNESCO. Kemudian kegiatan ini kami laksanakan berjalan dari tanggal 1 sampai dengan 4 Desember 2021 yang diikuti oleh lebih kurang 23 peserta Pak. Di samping ini mungkin Bapak Gubernur bisa melihat ada tampilan-tampilan tari tradisional khas Merangin, kemudian kuliner Merangin Pak, kemudian juga ada gelaran lukisan Pak. Nanti Pak Gubernur bisa melihat lukisan-lukisan yang dari pagi sudah mulai. Sungai Batang Merangin bukanlah sungai biasa.
Selain dianugerahi batu-batuan besar berarus deras, sungai ini juga menyuguhkan pemandangan geopark berupa fosil flora dan fauna yang tak ada duanya. Lokasi start Arung Jeram terletak di pinggiran sungai Desa Air Batu. Kali ini, tim Geofund Rafting menjelajahi surga dunia. Jarak yang ditempuh menuju garis finish Teluk Wang sepanjang 13 km atau membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan perahu karet. Peserta yang akan menjajal olahraga ini sendiri diwajibkan menggunakan rompi, pelampung, plus helm. Hari ini kita akan berarung jeram. Di sini saya hanya menjelaskan rute sama cara penyelamatan diri ya untuk kita sendiri. Di sini rutenya kurang lebih 13 kilo. Jadi di sini kami tidak hanya menjual arung jeramnya saja. Di sini kami juga menjual alamnya juga, tentang batuannya, fosilnya juga di sini. Mungkin di sini nanti kita ada 3 titik pemberhentian. Pertama ada fosil Arau Karyosilon yang umurnya sudah 300 juta tahun yang lalu. Ya, coba bayangkan Anda akan menjumpai fosil yang umurnya 300 juta tahun yang lalu. Ya. Kedua kita akan berhenti di fosil kerang. Membuktikan bahwa di sini laut dulu. Ya. Yang ketiga kita di air terjun Muara Karing. Di sana kita bisa menjumpai bahasa desanya daun pakis ya. Kalau bahasanya Chordates sama Calamites. Nanti di sana kita lanjut lagi, maka kita nyampe di Teluk Wang. Di sana boleh kita main-main atau kolam jodoh ada di sana bagi yang belum punya jodoh silakan mandi di sana. Menariknya, sebelum mulai berarung jeram, untuk peserta pemula disarankan mengikuti tradisi yang telah ada, yaitu membasuh muka dengan air sungai untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Seratus meter setelah start, kami langsung dihadapkan dengan aliran air yang deras dan menurun. Lokasi ini sering disebut Jeram Amin. Begitu penamaannya karena dahulu ada wartawan bernama Amin yang meninggal di lokasi tersebut saat menjalankan tugasnya. Arung jeram ini, Sungai Merangin tersebut merupakan salah satu arung jeram yang paling berbahaya dengan tingkat level 4. Setidaknya ada 23 jeram yang harus kami lalui, di mana 10 diantaranya jeram yang cukup menantang nyali.
1 kilometer setelah bendera start, kami baru sampai pada shelter pertama yang diberi nama Teluk Gedang. Tempat ini berada di sebelah kanan dari posisi start. Di sini terdapat fosil Aurora Shikolion yang merupakan andalan geopark. Fosil ini berbentuk pokok pohon yang menjulang setinggi sekitar 2 meter. Ini merupakan pohon masa lampau yang sudah tak tumbuh lagi di masa sekarang. Dari penelitian disebutkan pohon ini tumbuh pada zaman Permian awal atau 290 juta lalu. Bahkan akarnya masih tampak utuh dan membatu. Di sekitarnya juga terdapat endapan lava yang membuktikan bahwa sebelum berwujud sungai, wilayah ini merupakan sebuah gunung api. Selain itu, lokasi shelter satu ini juga didapati bantuan granioderit dan batuan sedimen. Geoset, yang pertama geoset Udang ini, yang kedua geoset Marakari, yang ketiga geoset Mangkarang. Dia lebih berbasis fosil Permian. Tetapi kita punya kawasan khas, Pak. Di arah 20 km dari sini ke barat itu ada kawasan khas dengan puluhan gua-gua yang berusia jura 125 tahun, dan itu gua-gua tertua di Indonesia juga. Jadi kalau mau cari gua yang tertua di Indonesia di Merangin, di Geopark Nasional Merangin. Kembali ke perahu, kami melanjutkan perjalanan yang mendebarkan. Bagaimana tidak, terlihat beberapa perahu lain terbalik setelah mencobati melewati jeram. Sungguh merupakan ujian berat bagi peserta yang tak biasa berenang, walaupun telah dilengkapi rompi pelampung. Hingga tiba di shelter kedua, kami yang diberi nama tempat fosil flora fauna. Di sini merupakan tempat tersingkapnya fosil kerang dan fosil daun. Kandungan fosil ini merupakan yang tertua di Asia yang ditemukan zaman Asilian. Zaman Perem awal sekitar 300 juta tahun lalu. Terlihat dengan jelas batuan bentuk kerang di tempat ini. Fosil khas laut ini juga sekaligus menyatakan bahwa tempat ini merupakan laut dahulunya. Dan lokasi fosil ketiga yaitu fosil daun pakis. Fosil daun pakis tersebut terletak di Sungai Karing yang merupakan sungai kecil yang bermuara langsung di Sungai Batang Merangin. Dan keindahan dan pesona alam yang ada di muara Sungai Karing tersebut adanya air terjun yang berpangkat dengan ketinggian yang cukup rendah, dengan air yang jernih dan sejuk. Seakan membasuh kelelahan yang terasa, keseruan di air terjun Muara Karing, tim Geofan bermain seluncuran di aliran air terjun tersebut. Seperti mengingatkan pada masa kecil tidak bedanya dengan usia sekarang. Sedangkan fosil daun pakis tersebut tercetak di batuan yang ada di pinggir Sungai Batang Merangin. Secara geografis, Geopark Merangin yang terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mangkarang. Untuk berkunjung terdapat dua cara, yaitu dengan berarung jeram atau trekking di sepanjang aliran sungai. Titik start biasanya dimulai di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarat, Kabupaten Merangin, Jambi. Jarak desa ini sekitar 35 km dari kota Bangko dan bisa ditempuh dengan perjalanan selama kurang lebih 30 menit. Tak susah untuk mencapai Desa Air Batu karena jalannya sudah cukup baik dan bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Selain menggunakan kendaraan pribadi, wisatawan juga bisa menuju desa ini dengan kendaraan umum atau menyewa travel. Sesampainya di Desa Air Batu, pengunjung bisa menggunakan jasa tour guide untuk menyusuri kawasan Geopark Merangin. Esoknya sebelum kembali ke Jambi, tim Geofan pun pergi mengunjungi rumah Tuo yang terletak di Desa Rantau Panjang, Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu situs cagar budaya Kabupaten Merangin. Rumah Tua Rantau Panjang merupakan rumah tradisional yang memiliki usia mencapai ratusan tahun.
Rumah yang terbentuk panggung ini berada di Kabupaten Merangin dan menjadi tempat tinggal bagi suku Batin. Rumah tua rantau panjang, rumah adat berusia ratusan tahun di Merangin, selain dikenal memiliki keindahan alam yang masih terjaga, Kabupaten Merangin ternyata juga menyimpan potensi wisata budaya. Pada daerah ini terdapat sebuah perkampungan adat yang di dalamnya terdapat rumah tradisional berusia ratusan tahun. Rumah tua rantau panjang namanya, merupakan warisan nenek moyang yang juga menjadi daya tarik tersendiri di Kabupaten Merangin. Meskipun modernisasi desain rumah semakin berkembang, uniknya bentuk asli dari rumah tua rantau panjang tetap dipertahankan hingga kini. Konstruksinya pun sangat unik, terbuat dari kayu dan dalam pembangunannya sama sekali tak menggunakan paku. Masyarakat setempat yang menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi juga semakin menarik banyak perhatian dari wisatawan. Secara administratif, Rumah Tua Rantau Panjang berada di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi. Jaraknya kurang lebih berkisar 30 km dari Kota Bangko dan bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi umum atau pribadi selama kurang lebih 45 menit. Lokasinya pun tak sulit untuk ditemukan dan kondisi jalan sudah cukup baik untuk dilewati. Penduduk di Desa Rantau Panjang diperkirakan menjadi suku tertua di Jambi yang dikenal dengan suku Batin. Desa ini juga merupakan desa tertua yang ada di Provinsi Jambi dan diperkirakan telah menempati desa tersebut selama kurang lebih 700 tahun. Penduduk setempat juga dikenal ramah dan sangat terbuka kepada wisatawan yang ingin melihat keindahan serta warisan budaya di Rantau Panjang. Pesona Rumah Tua Rantau Panjang pada desa ini dapat ditemukan Rumah Tua Rantau Panjang sebanyak 60 buah yang berdiri tegak hingga kini. Terbuat dari kayu, rumah ini berbentuk seperti rumah panggung dengan disangga dengan beberapa tiang di bawahnya. Rumah ini berbentuk memanjang ke samping dengan tangga pada pintu masuk dan beberapa jendela dengan ukuran besar. Dahulu atap Rumah Tua Rantau Panjang dibuat dari ijuk, namun karena semakin sulitnya mencari ijuk, kini pun atap diganti dengan seng. Lagi menyantap hidangan siang di rumah tua. Alhamdulillah siang ini sudah dihidangkan beberapa menu. Ada yang pertama menu yang tidak asing di masyarakat Tabir, Rantau Panjang, bahkan sampai ke provinsi ini, nama makanan gulai. Selaku Direktur Eksekutif Taman Mini Nusa Indah, sangat senang sekali ya bisa diundang dalam kegiatan Geofund Rafting di Provinsi Jambi, di mana ini saya jalan dengan visi kami di Taman Mini ya, the ultimate showcase of Indonesia. Taman Mini menjadi etalase budaya dan memberikan ruang kepada daerah untuk memberikan memperlihatkan kekayaan budaya, kekayaan alam, dan yang paling terakhir kekayaan investasi yang ada di daerahnya. Jadi saya melihat langsung ini ya, bagaimana budaya sebelum tadi acara dimulai, ada kesenian ya, kesenian untuk menyambut para tamu-tamu yang datang ke Jambi ya. Ini pun juga akan nanti kita sampaikan untuk teman-teman yang di anjungan daerah nanti ke depannya, di mana pengunjung nanti saat memasuki anjungan daerah itu disambut dengan budaya, yaitu tari-tarian khas dari Jambi. Di mana setelah pengunjung masuk ke anjungan Jambi ya, anjungan-anjungan itu pertama disuguhkan oleh kebudayaan ya, tari-tarian yang berkaitan dengan budaya. Kemudian setelah masuk itu akan disuguhi kekayaan alamnya di situ ya. Setelah kekayaan alam, ada investasi yang ada di daerah provinsi tersebut. Jadi sehingga pengunjung yang datang ke Taman Mini sebelum mendatangi tempat-tempat wisata yang ada di provinsi itu sudah melihat gambaran ya. Jadi kedepannya seperti itu nanti ya. Jadi saya berharap dengan kegiatan ini bisa memberikan suguhan untuk pengunjung yang datang ke anjungan Taman Mini Nusa Indah.
dalam mengembang Geopark Merangin ini kita akan terus membuat event tahunan yang diselenggarakan di sini. Cuman yang pasti kita juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan Geopark ini menjadi taman global dunia atau warisan dunia. Nah, upaya ini kita lakukan pendekatan dan sosialisasi maupun promosi ke semua tingkatan, baik itu dari kawan-kawan mulia, dari pendidikan perhotelan, dari teman-teman travel dan juga pemerintah. Nah, di sini harus ada kolaborasi yang baik antara semua komponen yang terlibat dalam rangka mengembangkan pariwisata khususnya di Geopark Merangin ini. Keunikan dari Geopark sama Arung Jeram tadi gimana, Bang? Kalau keunikan Arung Jeram ya, di Geopark ini kan sangat unik, asik, lintasan juga menarik. Kemudian kita bisa melihat fosil-fosil yang usianya lebih dari ratusan juta tahun, yang dari kayu-kayu yang telah menjadi batu. Kemudian lintasannya cukup juga menarik, sehingga kalau saya sebagai pribadi sangat tertarik untuk mengulangi ikut Arung Jeram ini. Untuk menarik wisatawan gimana? Untuk menarik wisatawan ini ke depan, kita harus melakukan promosi wisata semaksimal mungkin, kemudian melakukan bersama juga dengan yang saya jelaskan tadi, dengan lembaga media baik elektronik maupun elektronik maupun media cetak. Kemudian kita bekerjasama dengan lembaga travel agent luar, ya, dan juga untuk mempromosikan dan ikut mensosialisasikan kemungkinan keindahan Geopark Merangin ini.